Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Rabu Pekan Biasa ke-11, 15 Juni 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Riana Wati dari Paroki Santo Fransiskus Assisi, Resap Ombo, Blitar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa dalam renungan harian Sabda Iman Katolik. Syukur kepada Allah Bapa yang Maha Baik. Pada kesempatan kali ini saya bisa ambil bagian dalam membagikan permenungan dari bacaan Injil hari ini, Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Orang seringkali memperlihatkan apa yang dilakukan atau apa yang dimilikinya. Ada yang suka memperlihatkan handphone atau mobil baru kepada orang lain, lengkap dengan harganya. Ada pula yang bercerita tentang keberhasilannya, ada pula yang memperlihatkan kelebihannya, dan ada pula yang memperlihatkan kebaikannya yang pernah dilakukan kepada orang lain. Dan tujuannya adalah satu, agar orang lain memuji, menghargai, dan menghormati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang amal sedekah
doa, dan berpuasa. Jikalau engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satu kebutuhan kita adalah diakui. Apalagi dalam dunia medsos sekarang ini, kita ingin eksis. Apa-apa kita upload di Facebook, di Instagram, atau WA, atau WhatsApp, supaya diketahui oleh banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita beramal, biarkan Tuhan saja yang tahu. Begitu juga tentang berpuasa, tidak terletak yang tampak oleh mata. Puasa adalah usaha mengendalikan diri dari hawa nafsu, termasuk hawa nafsu untuk pamer di saat kita sedang menjalankan puasa. Tanpa dipamerkan, Tuhan sudah tahu apa yang kita lakukan, dan kita menjadi suci bukanlah untuk diri kita sendiri. Apalah artinya kita hidup suci tetapi sesama kita menderita dan kekurangan? Apalah artinya kita selamat tetapi egois hanya untuk diri sendiri? Banyak berdoa dan berpuasa tetapi orang-orang di sekitar kita menderita, apalah artinya? Semoga tindakan amalan-amalan kasih, doa dan puasa yang kita lakukan dengan ikhlas hati dan penuh kegembiraan, bukan untuk pamer dan hanya ingin dilihat. Dan semoga apa yang kita lakukan untuk sesama, pertama-tama adalah karena kita ingin menyelamatkan sesama yang menderita. Sehingga pada akhirnya ketika kita melakukan sesuatu, memberikan kasih kita kepada sesama, di dalam diri kita, di dalam hati kita, selalu kita tanamkan arti keikhlasan dan bukan untuk dilihat orang. Melalui sabda Tuhan hari ini, semoga kita semakin mampu menjadi murid Kristus yang menjadi saluran berkat bagi sesama lewat karya kita, lewat perbuatan baik kita. Orang bijak mengatakan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan hanya sekedar baik. Sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tetapi orang yang ikhlas pasti orang yang baik. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.